Cuman tetap kita udah salaman, damai, ya udah lo kerja, gue kerja, udah urusin kehidupan masing-masing karena udah nggak zamannya tawuran. Oke, masa lalu biar berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Kembali lagi di channel Streetback Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Oke bro, hari ini gue lagi bersama kawan juga nih di Jakarta. Lebih enaknya lagi mungkin dia sendiri yang kenalin diri ya. Ini dari sini nih, dengan bang siapa nih? Nama gue Bocil. Bocil. Oke, nih satu lagi bro. Nama gue Ricky. Oh Ricky, nih gue lagi bersama Bocil dan Ricky nih di Jakarta. Nah dan juga nggak lupa juga nih gue sekarang lagi ada di Pade Kopi. Di sini banyak varian macam-macam minuman ya. Banyak deh menu-menunya, makanan, minuman banyak di sini. Nanti gue tagin IG-nya di bawah ini, ntar lu lokit aja tuh minumannya enak-enak. Lu punya pasangan, punya pacar, lu bisa bawa sini. Tempatnya lah pakai enak bro. Nah oke, gue pengen kulik-kulik nih cerita-cerita tentang Bocil dan Ricky. Iya. Oke, Cil, Ki. Iya. Nah, gue pengen nanya nih. Gue pernah dengar, bukan pernah dengar ya, pernah tahu nih kisah-kisah ribut antar kampung nih dulu. Lu pernah benar-benar bermusuhan dengan kampung sebelah sampai bertahun-tahun. Nah itu kejadiannya seperti apa tuh? Awal mulanya ya Ki. Nah, Kalau Bocil. mungkin kalau dari dulu sih dari abang-abangan sebelumnya ya kan, udah dari abang-abangan. Dari lama, dari sebelum ada kita ya. Dari kamu sebelah, kamu belakang, CGG tuh. CGG. Di Pangkalan. Baru merembet di Pangkalan ini. Nah, gua tuh dulu masih sawah. Awal dari CGG. Tuh ribut emang hampir tiap hari sama mereka di jalur kereta ini, musim Buaran. Di rel. Iya, itu tiap hari bang di situ. Gua masih kecil nontonin doang ya kan, sampai main bacok-bacokan, main ini kan, main popok-popokan batu. Oh lu dulu cuma melihat? Iya, gua masih kecil. Tuh, Gua masih ya? kecil Oh, dari iya. atas genteng ya kan. Gua ngeliatin ya kan, ngeliatin. Nah, merembet ke Pangkalan ini udah gabungannya udah Buaran lah ya kan. Tuh, Panjang ya. panjang. Tapi ntar lagi Rame lagi, gitu. Nah, pas itu, Tapi selalu absen. pas gue udah gede, zamannya gue ya kan. Nah, zaman lu gimana tuh? 2009, 2010, 2011 lah. Tuh gue mulai ikut-ikut, diajakin lah sama tua. Ayo gini. Udah gue ikut. Ribut tuh tiap hari bang, tiap hari. Iya, sampai malam subuh. Ada shiftnya. Pagi, sore, malam. Nggak cuma kayak kerjaan dong. Nggak cuman kayak kerjaan. Itu nggak ada kabar-kabaran juga. Misalnya kalau sekarang kan pakai sosmed. Iya. Kalau dulu dilihat rame ribut. Ribut. Pagi, jam 7 pagi. Ribut. Hari biasa. Hari biasa, mau hari apapun. Wah gokil. Mau hari apapun. Ini soalnya nih, Cil dulu gua tuh denger kisahnya nih, lu sama kampung sebelah ini benar-benar ributnya sampai bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun. Adem gitu. Dari zaman. Panjang dari turun menurun. Iya, benar. Nah, Benar. di masa lu Cil tuh gimana ceritanya tuh sampai benar-benar panjang terus? Dulu udah reda nih sebenarnya bang, udah reda. Di atasan lu. Iya udah reda nih. Nah pas zaman gue itu pas bulan puasa. Nah, terus Iya. apa tuh belum puasa? Itu lagi apa ya? Lagi ngumpul nih. Nah sebenarnya sama anak Robanung juga ada. Kampungan gue juga samping. Sebelah. Nah, itu Tetangga juga. iya, di Cakra nih, Perumahan Jatinegara Baru kan. Nah itu samping-sampingan nih. Samping-sampingan emang udah kayak main lihat-lihatan kan. Main lihat-lihatan. Nah temen gue iseng bang. Yang Petasan. Yang petasan dilempar ke doi. Karena CGG. Iya. Karena CGG. Bandung. Heeh. Lempar. Nah doi main lihat-lihatan gue. Ada yang teriak lah kompor. Atas. Keren. Awal mula. Awal mula lagi tuh Awal mula lagi di angkatan gua. Di angkatan gua. Terus naik ke atas. Udah itu perang biasa doang. Pagi itu ya? Iya, enggak ada bober. Dibaca Beberapa lah, paling BR beberapa lah ya kan. Iya, megang pakai batu doang itu. Batu BR beberapa Udah, doang. ribut.
sampai jam 10 lah tuh. 10 pagi. Pagi. Kan, dari pagi tuh sampai jam 6. Jam 10 cuma gitu-gitu doang. Lu nggak ada yang bubarin? Nggak ada. Dulu Las Vegas. Safety banget. Gue megang BRA tiap pagi, sore. Enjoy Gue enjoy. Gue tending. Ada shift 2-nya, jam 5 sore. Iya. Shift 2 tuh. Ketika mau buka puasa. Jam 5 sore itu ukuran menengah. Pagi kan ukuran sedang. Jam 5 sore ukuran menengah. Ribut lagi tuh sampai menjelang maghrib. Nah, tuh menjelang maghrib selesai. Selesai. Ada lagi? Baru yang endingnya di jam 2 subuh. Sampai pagi. Itu baru yang tua, yang kecil semua. Di situ baru tragedinya semuanya ada. Baru nyambung tuh dari Badung JJ sampai nih ikut. Kalau gue Kamjetril. Kamjetril, murni. Doang murni. Murni. Dan musuh lu ini gua enggak kampung. Iya, dia gue dapet kabar sih begitu. Dia manggil kamu sudah juga. Kalau gue real Kamjet. Real Kamjet. Kebetulan waktu itu lagi kompak. Lagi rame juga Pak. Lagi rame, ikut semua. Kalau dia kan dari Pangkalan, Pulau Jahe, sekitaran dia aja. Nyatu ke sini. Nyatu. Ada satu jalur. Buat ngekalin anak-anak lu nih. Iya, itu di ketika jam subuh itu baru pecahnya. Itu baru semuanya di situ ributnya. Hampir tiap hari bang. Bertiap hari. Nah itu lu kan Bener hampir tiap hari. itu apalagi sampai ada 3 shift, Bro. Mm-mm. Ada pagi, sore, malam. Oh, Nah, itu kejadian yang benar-benar paling parah itu di waktu kapan tuh? subuh sih ya. Ketika STM sebelah ikut pihak Pangkalan, STM sebut kali ya. Boleh lah. STM Bajak ikut Pangkalan, STM Tubun ikut Kamjet. Kita di situ Idul Adha. Dari jam 3 subuh sampai Idul Adha sholat sampai jam 9 pagi. Itu berarti ada anak STM juga nih. Ada sampai pagi, sampai orang sholat Id kita masih ribut. Itu ribut panjang. Orang sholat Id kita ribut. Buset. Lu nih akar rumputnya tuh kayak gimana deh dulu bisa sampai bertahun-tahun Iya gitu. dari abang-abangan itu juga. Sebenarnya sih awalnya dari kesalahpahaman, kompor. Kedua, hobi ya. Iya. Hobi sih ya. Bukan candi. Nah, dulu Kan ada mungkin candi tuh. masih benar-benar mau ibadah. Nyari jati diri, ya. jati diri. Hobi. Jadi kita makin tertantang. Ada ini nih, terus. Itu hampir 5 tahun. Ribut terus. Itu 5 tahun di zaman lu. Di zaman gua. Belum di zaman yang sebelumnya, yang tua-tuanya tuh. Itu bertahun-tahun, Bang. Nah, itu dia. Itu bisa hitungan puluhan tahun. Buset. Makanya gue emang udah tahu ya, kata gue nih Kamjet sama kampung lu sebelah Pangkalan tuh dulu benar-benar susah banget dipisahin. Sampai bertahun-tahun ribut. Cuman kami pribadi punya sistem. Apa tuh? Jalur ya jalur. Ketika di tongkrongan ya udah kita nongkrong. Oh, berarti di salah satu muncul ini ada teman tongkrongan. Ada juga. teman tongkrongan, kebetulan ada yang kenal. Ada yang kenal. Jadi ketika gua lagi mampir di tempat dia, ya mau gimana, gua mampir nongkrong, nggak mungkin lo Silaturahmi bantai gua. nongkrong. Iya. Tapi ketika di jalur lo ketemu gua beda. Lo bacok-bacokan sama gua gitu. Bis, lu berarti emang gokil nih ya. Nah, Iya. kalau setiap pengen bentrok nih sama Pangkalan, lu chill sama lu Ricky. Hmm. Pernah ketemu bareng lu berdua? Pernah gua. Bareng di jalur. Emang bareng sering kali ya? Sering. Kita kan punya 3 shift. Itu dia. Kadang-kadang orang-orang beda-beda juga tuh. Iya. Lu mungkin yang pagi, Ada aja tuh. Ada aja. yang pagi selesai tidur lanjut siang. kamu kan? Lanjut siang. Kalau nggak siang sore. Lu Main kompor-komporan. Aduh, bosen nih nggak ada hiburan. Ayo takolin. Pokoknya ada yang nongkrong dikit tuh rame. Heeh. Udah, atas. itu lu bener-bener gokil sih kalau Gokil. 3 shift lu. 3 shift. Itu pasti ada korban. Kalau di zaman gua pribadi sih ya buat kebacok alhamdulillah enggak. Mungkin belum apesnya ya. Tapi alhamdulillah enggak. Kalau buat pak-pakan sama orang yang kawakan di pangkalannya ada pernah. Inisialnya G lah ya. R. Pak-pakan, main BR-BRan. Dia tangan 2, main batu. Gua kena batu sih untungnya. Itu jam sore. Kena batu ngocor. Kena batu ngocor, mulai lagi tuh. Di situ dia ada gabungan juga. Oh, pokoknya paling sering gabungan ini dari salah satu musuh tetangga lu nih. Ketika Gua sampai denger dia kayak bawa orang Serbo. Rebo, Rogadu, Itu yang masih gue dengar yang Kampung Ambon. Emang kalau gua Rio emang nggak pernah ngundang orang. Berarti banyak dong aliansinya dia dong. Banyak. Cuman dari Kamjet pribadi juga ada aliansinya. Bojong. Oh, Bojong. Ada. Bojong tuh di mana tuh? Bojong sini Tipar, sebelum Tipar. Oh, di situ masih berarti jalur Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Kita pernah gabung situ. Kamjet udah kesini tuh udah mulai ada temen lah. Iya. Nah, udah diakui. Nah, Dulu nggak punya temen anjir. sendiri doang ya.
buat ngeladenin dia sendiri dong sebenarnya. Kita main murni-murnian. Murni ya. Nah, nih lu Ki kan pernah ngerasain nih Iya. ketimpuk batu. Nah, lu Cil pernah nggak ngerasain ketimpuk atau kesambit atau kebacok? Alhamdulillah bang, gua kayak selalu meleset aja bang. Meleset. Jam subuhnya dia sial sih, jam subuhnya dia kasih tau Pokoknya aja. gua kalau udah gua megang bambu segini dong ataupun tangan kosong, gua mau mau di apapun udah dapet bang. Alhamdulillah selalu ini aja nggak Selamat. Iya selamat aja bang. Iya. Apesnya dia doi di apesnya di aparat. Aparat. Lagi ngumpet. Aku bisa. Gimana? Subuh-subuh itu. Bang, gua sebenarnya tuh udah posisi itu emang udah nggak mau ribut nih bang. Itu gua udah vakum, ribut. Gua lagi ngobrol nih sama temen gua lagi ngobrol. Nah si Berry ini temen jalur gua juga bang. Emang nggak Dia orang gila juga tuh. Terus temen gua tuh. Nah dia lari bang ke gue. Emang gua dapet kabar bocah udah ada ke belakang. Katanya si Mai ada temen gue bacok. Sama sapi, sama tangkalan nih kita nih udah kebobo kan. Gua bilang gua udah nggak mau ribut kan. Tapi Berry itu lari ke gue kan. Dia mau temen kecil gue, kecil, bantuin gue udah gak kuat gitu. Lu kenapa Ber? Gue udah gak kuat ngadain pangkalannya itu, bantuin gue. Dah, temen kecil gue mau gak mau dong. Iya. Gimana nih? Akhirnya udah gue balik dulu nih kan, gue balik dulu bang. Balik. Nah gue emang apesnya di situ, ini disuruh orang tua gak mau bang. Kualat ya. Mau bulan puasa bang, emang udah bulan puasa. Masih sahur. Nah gue balik, bersih kan. Nah, nyokap gue nyuruh gue beli garam nih. Iya, nyuruh gue beli garam. Lu nggak mau? Iya, bang, beli garam dulu. Gue nggak mau. Itu real tuh. Iya, gue nutup pintu kenceng, dar. Cabut. Gua jalan ribut. Gue bilang siapin gue celurit. Gue bilang gitu kan. Disiapin sama anak-anak celurit. Bawa kelewang tuh akhirnya gede. Kecil batu pegangan. Wah, gue lumayan nih, gede nih, baru jadi lagi. Gue bilang ayo nih, gue bilang jadiin. Nah, abang-abangan itu udah jangan sih masih banyak muser ya, masih banyak muser. Subuh tuh ya. Nah, gue bilang tanggung banget bang, gue bilang udah jadiin aja langsung, gue bilang. Nah, nggak ada yang mau, itu bang nggak ada yang mau jalan, gitu karena takut polisi itu. Tapi gue tetap ngotot. Nah, yang namanya Pede ya, tetap pede. Iya, namanya gue itu Berry. Baju itu emang teman gue. Ayo Ber, kata gue pede gak berdua sama gue. Pede Cil, gue berdua bang. Berdua jalan ke atas. Gue bilang Ber, kagak ada kegiatan, gue pede. Gue arah ke pangkalan itu berduaan, Berry megang segolok, gue megang selewang itu. Gue jalan, pas udah ngelewatin Candi, baru bocah pada naik semua bang. Rame, mungkin kasihan kali gue ngeliat berdua doang ya. Akhirnya rame anak-anak naik. Di situ gue ngeladenin dulu tuh udah dorong. Oh, musuh udah keluar? Udah keluar, gue ngeliat berdua doang kan gue. Nah itu gue ada satu pengen gue ini, dia kayak nyebut nama gue bang. Itu udah gue bubuk kan, gue pengen sabet, dia nyebut nama gue. Akhirnya gue losin. Enggak lu apa-apain. Nggak gue ngapain, gue nggak enak bang. Kalau udah kenal sama gue nggak enak. Benar. Dia masuk pohon pisang, gue ingetnya dia masuk pohon pisang. Dan udah gue losin, gue ngobrol ke arah kolong. Udah anak-anak langsung rame. Habis itu, kira polisi datang dah rame. Itu keadaan tos-tosan tuh. Iya, temen gue ketangkep. Oh, banyak yang tangkap di situ. Berdua. Temen gue. Berdua. Lalu di situ cuma ketangkep Cil. Iya, temen gue masuk mendem. Gue langsung diproses. Diantem beceng lu ya, pala lu ya. Diantem beceng palanya. Bocor, diseret-seret ya. Seret-seret Ada lu. temen gue namanya Dana. Situ gue megang kelewang kan. Itu emang udah digeser mata. Emang gue gak kuat bang kalau kena gas mata kan. Gue tuh gue maaf, gue rebut-rebutan beto sama Dana itu. Gue gak kasih ya kan, gue masih emosi. Masih nafsu lu. Iya, gue masih teriak kan. Ditarik sama Dana, akhirnya pada cabut, geser mata, gue jatuh bang. Karena kalau ketangkep lu Kira kena gue masuk diseret tuh sampai di 4 lubang bang gue. Dibantai beceng, cepret. 4 lubang masih 4 lubang itu. Diseret-seret Gue lagi. dari ujung cakra dari kanditnya sampai ujung cakra situ gue diseret bang. Buset. Dulu gue Seret. badan gue kecil, gue diseret sama polisi berangkat diseret. Gue bilang pak gue gak kuat, diseret terus bang. Diantem ujung beceng tuh. Set diinjek-injek pas udah di pos itu, cakra di borgok. Udah gue dibecengin sekali, darah 2 kali darah. 3 kali 4 kali udah, kepala gue darah semua bang. Ditabrak pakai motor 4 kali bang. Jadi gue duduk sini sampai pindah bang. Ditabrak pakai motor bang. Itu di Kamjet lu jadinya. Di Cakra sini rumah. Samping Kamjet. Itu. Soalnya kita nggak pernah buyar. Satu mobil polisi, biasa aja. 2 mobil polisi biasa aja. Kecuali kalau udah turun motor trail,
polisi turun, booster turun, baru kita di situ ribut sama polisi sama pihak sebelah juga langsung. Kalau rata-rata orang yang pengen gue kenain ada aja bang yang ngebut nama gue. Jadi gue nggak pernah jadi. Iya, kebetulan kan deket wilayah kita ya. Pas ngeliat, wah dia nyebut nama lulu jadi Iya. nggak jadi Mungkin musuh aja gue bang. Iya jangan sih sebenarnya. Itu kejadian tahun berapa gitu udah lama banget gitu kan? 2000 berapa? Ya? 11. 11, 12-an lah. Terakhir kita di 2017 ya. Segituan lah. Kalau gue pribadi juga ada bang. Sama pihak sebelah. Orangnya yang gue akuin salah satu ster lah, ibarat kata ster ya. Pak-pakan tuh. Kecot pertama di Facebook. Wih gila lu udah gede. Gimana kalau kita pak-pakan? Gue mob niatnya. Di mob balik. Salah lu ngajakin gue. Gue udah gede sekarang. Kita di jalurnya besok pagi. Pagi gue ketemu. Di situ pedang yang gue pegang gede banget bang. Kalau kata orang sih pedang Zabuza. Kalau si Doi megangnya angka 7. Berat bang. Gue lari. Nyampe pas depan dia. Ayun-ayunan. Dari belakang ada yang bantalin. Pindah ke jalur. Gimana lu ke jalur sama gue? Biar gak ada yang ngerusuin. Ini sama anak pangkalan. Pangkalan. Gue gak nyebut orang, inisialnya G lah ya. Nama panggilannya. Kita pindah ke jalur. Biar gak ada yang... Yoi. Sebenernya gue kenal bang. Temen bang. Cuman prinsip kita di jalur soalnya. Di jalur tongkrongan. Itu dia. Ayo pindah ke jalur. Biar gak ada yang ngerusuin. Oke. Gue sempat jujur ya. Gue sempat geder. Dia angka 7. Enteng. Gue pedang Zabuza berat tumpul. Pak-pakan deh tuh, pak-pakan ngayun-ayunan, diayun balik. Karena gue berat, dia duluan ngayunnya hampir kebagi gue bang. Cuman dia megang 2, batu sama sorbeka dia. Diayun batunya dia ke gue, kena pala gue tuh, rembes, iya kena bang. Rembes langsung, dari samping temen langsung ngegunting nih. Gue bilang, gue belum puas, kan gue duluan yang nge-mob lu di Facebook. Gue berdarah, gue tutupin aja, kita pindah lagi yuk ke jalur sebelah kanan. Ribut lagi area gue bang. Itu kayaknya dendam banget tuh berdua. Dendam banget gue bang, dendam banget. Soalnya gue ngatak, dia lebih ngatak. Gue lebih tua dari dia, cuman dia lebih ngatak. Jadi gue penasaran bang. Cuman gue akuin dia emang lebih oke dari gue. Cuman gue gak mau kalah. Tetep gue ayun pedang Zabuza gue. Gede banget tuh bang, cepret cuman. Enakan di dia. Gue sekali ngayun, dia 2 kali ngayun bang. Gue ngayun. Gede banget. Gue gede banget, berat banget bang. Tumpul lagi. Jadi gue cuma bisa ngegertak. Sempat beradu sih sama corbeka dia bang. Bentang. Dari samping temennya nge-backup. Udah gue mundur kan. Oh dibantalin sama temennya? Dibantalin sama temennya. Cuman kalau gue tos-tosan pribadi sih pede gak pede sih bang. Gue pede. Cuman kalau soal kena gue mungkin bisa kena itu. Hampir kebacok soalnya pala gue. Akhirnya gue ulur. Mundur lu. Iya. Gue minta BR yang satu lagi nih temen gue ada. Namanya Panjul. Press balik. Udah gue tos-tosan. Gue Panjul ada Diki namanya. Ngetosin 1 orang ini doang bang. Dia emang gue akuin gila bang. 3 lawan 1. Akhirnya pedang gue Zabuza. Pedang si Panjul ini juga Zabuza bang. Gede banget bang, berat bang. Nah si Diki ini batu. Si inisial P ini enak. Kanan kiri ngayun. Gue jebol akhirnya bang. Jebol gue akhirnya bertiga bang. Nah si Diki lagi meleng dari samping. Dibantai bang. Dibantai kena pala sini ngerembes bang. Seada-adanya banjir palanya. Berarti Diki sama lu kena? Gue kena, Diki kena. Kena juga kan? Kena batu sih untungnya bang ya. Kita lebih hati-hati ya, mungkin belum apesnya ya. Cuman gue akuin di situ gue emang kalah press sama dia. Cuman buat kisah selanjutnya gue tetap berani sama dia orang. Soalnya di sebelumnya lagi, wah si ini nih, ayo tosin sore tuh, kan kita punya 3 shift. Oh iya, lu 3 shift. Yoi, di shift pagi gue nonton bang, itu soalnya yang segini-segini. Di shift sore, yoi, di shift sore gue mulai masuk. Bener. Pak-pakan di rel sama dia, main batu main BR, bat. Dia gue akuin lincah, ketika gue yang ditimpuk, kena pala gue yang rembes, kayak air lah ser. Gitu. Untungnya bukan bacok lah ya, kayak air, bat. Nggak lama dibalikin lagi, dia ada gabungannya. Gabungannya itu akhirnya Kamjet nyatu, kompak. Gabungannya itu bocor sininya. Gabungan siapa tuh? Ada kampung sebelah. Gabungan dari pihak musuh. Dari pihak musuh gua. Dia mau bocer hampir 0, lah. Abis dia acak-acak gua orang. Cuma ada 1 orang dari pihak gua nih yang nahan pakai gear. Akhirnya yang bawa 0, itu sini palanya kena bang. Dilempar CR bang sini, muncep dia. Korban di pihak sono juga ada. Pihak sono. Jadi dia isu-isunya sih punya macan. Cuman kebetulan dikeker sama temen gue bang. Ada namanya Mae lah ya. Muncep bang di palanya bang. Langsung cabut deh.
Oh berarti jebol anak-anak sana. Jebol anak-anak sana, cuman ya gitu, main kickekan. Nah kejadian itu kan lu kena sama Diki kena tuh. Ngocor parah tapi Ngocor. sampai dibawa ke rumah sakit. Enggak, kita cuma sekedar jahit aja. Gokil juga nih. Gokil lu. nih, Bang. Ibaratnya sama tetangga kampung ini ya. Lu banyak banget. Bertahun-tahun bang, sebenarnya mau bajak bang. Kita bertahun-tahun soal tragedi. Nah itu nih di tahun lu ini, di zaman lu dah, lu Cilki. Pernah ngerasain nggak temen lu yang kebagi parah? Pernah. Yang nusuk? Pernah. Nah itu ceritanya gimana tuh? Kayak yang jatuh. Nah, Gue lagi ribut, posisi kalah jarak dong, berarti gue menang ya. Kalah jarak, dia udah hampir mau ke kampungannya. Ketika nafsu temen gue jatuh bang, di rel bang. Temen gue jatuh di rel, satu orang nih, ada inisialnya K. Dia ngeliat temen gue jatuh, dia nafsu ngudek. Gue orang sebisa mungkin bantalin dong. Bantalin, cuman tetap temen gue keculik bang. oh kena. Bacok sininya. Itu posisinya dulu Cil. Enggak. Itu nggak ada. Beda. Itu malam. Inisial apa sebut nama nih? Beda sip. Inisial apa sebut nama nih? Terserah bebas. Boleh deh sebut nama, Bondan. Kita lagi ribut di tengah malam, dipres balik, jatuh, serimpet kayu, dibacokin sini ya bang. Spread, Itu yang kemana siapa? Bondan. Oh beneran. Iya, nitik tuh, spread. Akhirnya tuh temen lu gimana? Temen gue cabut. Itu pertama kalinya dia bolong, panas dingin akhirnya. Dibilang lebar nggak, cuma dalam bang. Oh dalam banget. Dalam banget bang. Dijahit tuh. Jahit dalam, luar mah enggak, luar kan enggak terlalu lebar, dalamnya doang bang. Akhirnya situ kita bantalin. Kita bertahun-tahun sih bang ribut sama Pangkalan Gambit ya. Iya, gue dengarnya isinya emang mereka tuh banyak lawan aliansi ya. Oh bukan dari gua hampir, pihak aliansi banyak. hampir kalau gue nggak dilindungi sama temen gue tuh bang, gue udah sebelah bang. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi dia pokoknya pas bisa lewatin candi ini kalau udah gabungan banyak bang. Iya. Oh iya. Ada aliansi ya kan. Itu kebetulan ada anak bonsi nih, gue dengar dapat kabar yang mau ngebacok gue itu anak bonsi. Jadi gue sama Berry itu, Berry naik duluan ya bang, gue pakai gini. Gue pakai bambu segini doang. Berry naik, Berry udah mau di naik bang. Nah kira gue bantalin nih, bantalin dari kiri. Gue bantai dari kiri, gue hantem tuh. Bantem, akhirnya dia mundur, tapi gue dikit balik nih sama yang akhirnya orang bonsi ini, masih dia habis orang, gue kata sih gitu. Bang, nah gue dikit balik, gue jatuh bang, itu asli depan matanya dia bang, gue udah tinggal di ini dong pakai torbek. Mau dibacok? Iya, dulu megang torbek, gue megang bau segini, gue udah pengen sabet. Nah Berry ini bang, emang temen gue paling kecil itu udah langsung sama dia harus diantem aja pakai gear. Oh lu bantalin? Iya. Dia paling gila sih emang gua akuin. Paling gila dia. Gua sama dia makanya ini banget coba dijauh dulu. Udah punya ibaratnya budi juga tuh. Iya, sama Berry. Nah nih, Kicil. Sini gede ya. Gue emang kan sering banget nih dapat kabar. Ini permusuhan lu bener bertahun-tahun. Bener-bener lama. Itu mungkin kalau diceritain bener-bener panjang. Panjang. Gua sejarahnya. Dari sebelum gue ikut tawuran, dari yang tua-tua gue, abang-abangan gue, sampai gue ikut tawuran. Sampai lu dari lu pitik. Dari gua Dari lu pitik sampai lu sekarang besar. Itu kan masih permusuhan masih ada kan dulu. Itu ibarat hitungan tahun mah hampir 10 tahun. Buset. Padahal tetanggaan bro dari Lebih ya. sama Pangkalan. Tertanggaan. Kenal mah kenal. Nah, padahal teman tongkrongan juga kan. Iya kenal di sekolah. Kalau zaman gua nggak ada yang gua kenal. Zamannya Pangkalan tuh nggak ada teman gua. Kalau gue pribadi kenal. Kalau dia zamannya dia masih ada kenal. Kalau zaman gua nggak ada yang bener kenal sama dia. Nah, nih dapat kabar ini sekarang Pangkalan sama Kandet itu udah kayak keluarga sekarang. Udah. Udah akrab. Akrab banget. Soalnya pas zaman Pulau Jahe. Dulu kan dia ikut Pangkalan nih. Sekarang gua udah erat banget bang. Iya katanya, gua bukan katanya sih, gua juga pernah bergabung juga nih. Lu pernah ngumpul bareng, ngopi bareng sekarang sama Pangkalan. Udah erat banget lagi nih. Soalnya pas kejadian kita ribut pun kita saling kenal bang. Cuman sistem temen tongkrongan, temen sekolah, temen kenal. Cuman sistem kita punya masing-masing punya sistem. Jalur ya jalur. Tongkrongan aja tongkrongan. Ketika lu ketemu sama gue di jalur, walaupun lu kenal sama gue ya udah. Buktinya kayak gue sama si inisial G, gue temen sama dia di tongkrongan. Tapi gue papakan, abis pala gue. Ngocor. Iya. Ketika gue nakal dia balik, oh nggak mempan. Beda, nggak tahu mental apa gimana, nggak ngerti gue. Mau mempan, nggak mempan bang. Besaran dari pagi itu bang. Pagi bang. Dari awal pagi. Jadi lagi Idul Adha itu. beda. Tapi sebelumnya juga. Yang kejadian besar-besaran yang sampai Pangkalan di
Ramai banget tuh, Bang. Bukannya gua ngada-ngada bang ya, tapi dari awal kalau main murni-murnian, Pangkalan selalu kepres sampai hampir ke kandangnya dia. Itu main murni-murnian ya, nggak ada Murni ini lebih banyak masa. lebih banyak, lebih kompak. Dia juga banyak. Cuman kita lebih kompak, sama-sama di jati diri tawuran. Cuman kita lebih kompak yang tua-tua. Dan gue nggak pernah ngelewatin candi. Nggak pernah bang. Kalau gua udah ngelewatin candi berarti gua jebol. Tapi gua nggak pernah ngelewatin candi. Nah nih, gua pengen lu bercerita nih. Sekarang nih, alhamdulillah nih udah erat nih. Udah erat. Saudaranya udah ngopi bareng, ngumpul bareng. Nah itu sekarang gimana? Keharmonisan lu bersama sama kawan-kawan dan itu kan muncul lu dulu. Dari bocil. Sama anak Pangkalan gimana? Jadi gue ceritain dulu Bang awal bisa berteman nih. Nah iya boleh. Dari kejadian kacau tuh pas terakhir tuh. Penjaraan tuh boleh tuh, ceritain tuh. Jadi gue dari pagi nih Bang, gue lagi ngecek di kecelakaan stasiun. Itu gue berempat sama abang-abang. Gue lagi duduk Bang di kecelakaan stasiun tuh apa? Palang pintu ya. Palang pintu gue lagi berempat. Gue ngeliatin ke arah Pangkalan Bang. Bang, tuh hari Minggu pagi. Bang, Pangkalan rame banget Bang gitu. Wah itu mah orang mau piknik ya kata gitu kan. Kan emang di Kambit ada orang mau piknik juga tuh Bang, mau jalan-jalan. Gathering. Iya. Wah iya kali ya gue gituin ya. Nah itu makin rame nih. Gue bilang Bang, itu ada Kambit Bang, itu anak muda Bang. Bukan, itu orang-orang situ ya lagi rame gitu kan. Itu bukan buat ribut, mau ribut. Gue deh gue diemin kan. Nah udah mendekati candi nih Bang, udah terlihat jelas lah. Bang, lu lihat loh. Wah iya Pangkalan. Wah. Nah itu 3 orang abang-abangan gue udah kabur semua Bang ke dalam. Kenapa? Nggak tahu mau manggil BR apa mau masak. Gue masih stay di situ. Lu Pangkalan mah nyamperin lu? Iya, nggak ada gue masih stay di kan. Abang-abang lucu itu udah masuk ke dalam. Gue masih stay. Gue liatin, udah mulai deket nih. Udah nakolin rumah warga kan. Keluar gitu. Nah gue samperin, gue diri. Gue samperin diri aja kan. Gue nggak ditakutin batu, cuma gue nggak pergi. Nah temen abang-abangan yang jawab-jawab itu kan. Itu anak sama sih, udah gue disuruh masuk kan, gue nggak mau, karena gue liat kampungan gue tuh, kalau gue udah ngelos, makin hancur ya kan. Akhirnya udah makin rame tuh batu, terus gue masuk, ternyata di dalam udah pada nyiapin BR. Oh rame ya? Iya udah rame, BR akhirnya keluar. Akhirnya kita pukul mundur, tuh rame banget tuh. Gue nggak tahu itu anak Kambit, itu aliansi mana aja tuh, pada datang. Tapi gue nggak pernah ngundang kan. Tiba-tiba disamperin sama dia. Toto ada ya? Itu kejadian tuh pagi. Ada aja yang bantu lu lagi. Iya, akhirnya ada Donald, anak Babe. Itu awal dia yang kena tuh pas kejadian Pangkalan makan itu gara-gara dia kena. Jadi gua lagi ikut. Jadi gua juga belum begitu kenal sama Donald itu kan. Itu awal mula penjarahan lah ya. Iya. Awal mula penjarahan. Gua megang SM itu paling gede tuh. Pertama gua tangan kosong kan, gua kasih sama abang-abang gua. Gua udah capek kali dia. Udah akhirnya gua dikasih BR kecil. Gue majuin tuh. Nah itu yang depan emang gue udah agak kenal tuh ya kan, emang yang itu emang temen SMP gue juga. Kenal semua tuh, megang komik semua tuh depan gue Bang. Nah gue berdiri depan dia nih, udah main tak apa kan. Nah Donald ini masuk Bang. Pakai tas doang dia. Videonya itu ada, jadi direkam dari layar. Dia pakai tas doang dia. Iya, itu temen gue ngerekam. Itu ada itu sebenarnya, gue nggak tahu deh tuh sama siapa. Nah kalau ada videonya boleh tuh. Nah makanya, nah gue diem kan karena emang gue udah tahu nih orang-orangnya. Nah Donald ini masuk Bang, masuk. Modal tas doang ya? Tas doang doi. Masuk, diladenin lah sama temen gue yang ini kan. Digituin, nah diculik nih. Dari samping ya, dari rel. Si G sama G. Sama si G. Nah G emang cepet juga nih. Diculik. Angka 7 Bang, disuntik dari samping. Langsung. Disuntik pinggangnya. Kena paru-paru. Nah, itu belum sekali bacok, dari depan juga ada lagi yang pakai chair. Oh dibacok 2 orang. Dibacok 2 orang. Akhirnya dia kena paru-paru, sempat koma, kejang-kejang di situ ditolongin sama warga. Tolongin darah tuh udah ngocor. Darah udah ngocor. Tolongin warga. Tuh dia sempat dipukulin juga warga. Sama sangka warga anak Pangkalan dapat, kita anak Pangkalan. Tapi bukan. Itu aliansi kita datang. Dia juga enggak diundang, enggak tahu siapa. Dipukulin warga katanya sih. Gue masih di depan tuh. Udah bacok dipukulin. Iya. Akhirnya gue nggak usah nahan. Udah akhirnya gue mundur. Akhirnya anak-anak pukul mundur tuh. Udah pas itu selesai kan. Kita fokus buat dia nih Donaldnya. Gimana nih kelanjutannya? Ini orang kena paru-paru soalnya. Gimana kelanjutannya? Diatur tanggalnya Bang. Tanggal sekian. Besok ya? Pokoknya hari Rabu. Hari Rabu. Dari pihak gue orang, gue jujur itu ada. Itu hari apa sih, Valentine ya?
Enggak, Imlek. Imlek. Ada 100 motor, satu motor 3 orang. Itu pun ya. Wah, itu rame banget. Itu rame banget. Itu pun jemput lagi. Lebih. Itu bayar bang, buset. Tapi gua pas nyerang, gua nggak kejadian. Jadi banyak yang ngechatin gua. Cil gini anak-anak. Gua nggak mau bang, gua tahu penyakit nih. Ini kata gua nih bukan ribut nih, pasti jatuhnya kayak gitu. Gua udah feeling. Soalnya Rame banget parah. dari pihak musuh udah tahu penyakit. Rame. Ngebalikin temennya yang kemarin koma. Udah. Satu kompor, penjarahan akhirnya endingnya. Oh, itu ada oknum. Ya? Oknum. Karena pun di situ lu posisi nggak murni kamjet ya. Iya. Banyak orang luar bang. Kebetulan iya. Banyak. Kebetulan yang kena ini orangnya kenal banyak temen. Iya. Akhirnya kita rame itu ada kali 300 400 orang mah ada, Bang. Ada. Gua keluar dari rumah pas udah anak-anak tuh mutasi itu. Nah, gua keluar. Ini mungkin lu bisa klarifikasi juga nih ke channel kita, mungkin di saat penjara itu nggak murni real anak kamjet semua, ya kan? Itu yang ngambil juga bukan kebanyakan anak kamjet. Nah itu dia karena berhubung kamjet sama pangkalan yang musuh bebuyutan, jadi kamjet yang Jadi kebawa, banyak ya. yang kena bang. Lanjut Kan yang pas ketika itu ribut subuh, paginya langsung dikejar polisi semua, termasuk gua dan dia. Oh langsung dicari. Ketangkep 10 orang. Gua keluar pas pokoknya pas udah petasan udah rame banget. Wah, udah kata gua masalahnya parah nih. Arah ke gua tuh. Oh, ada banyak tuh. Gua bilang gua yakin nih, pagi udah rame kan. Oh pokoknya berarti ini klarifikasi dari lu, lu bisa jelasin benar. Ini enggak itu bukan anak kami tuh. anak kami. Gua banyak Soalnya kita pribadi nggak ada kriminal, tawuran ya tawuran. Nah benar-benar. Kriminal belakangan. Nah mulai di situ kabarnya lu ada manyem. Itu ending tuh, itu hampir ending itu Gil. Maksudnya kayak kayak ormas lain tuh, maksudnya udah pengen perang gede. Mau perang gede. Soalnya nggak terima. Perang gede. Gua dapat kabar gitu, sampai anak kamjet nih kalau lewat pangkalan diperiksa KTP-nya. Sebaliknya juga gitu. Anak kamjet lewat pangkalan diperiksa datanya. Gua udah amat padahal udah sampai warga nih Itu bang, dia. rumah gue. Lu jangan ke pangkalan lu, jangan ke orang. Siapapun anak kamjet yang ke pangkalan ketemu aparat diperiksa, ketemu anak pangkalan ya dibantai. Kita udah nggak mandang jalur-jalur, tongkrongan udah nggak ada. Kita ormas lah. Soalnya di situ udah jelek sih. Soalnya di situ udah ya ngejarah sih karena jujur lu ya. satu salahnya juga penjarahan. Penjarahan. Itu gede pasalnya bang. Rame, sempet rame. Itu udah parah sih. Parah. Yang bilang nggak terjadi gede-gedean bang, kalau gedean mungkin Harusnya gede-gedean bang. Harusnya setelah kejadian penjarahan gede-gedean mungkin ada. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah dari pihak sini ada TNI dan polisi, dari pihak sono ada TNI dan polisi. Pihak aparat lah yang Aparat. Udah ada yang ngamanin lah. Udah ada yang aman. Cuman tetap dari pihak sono ketangkep 10 orang lah kurang lebih. Dan gua sama dia pun TO. Dari pihak sini nggak aman karena yang dijarak kan sini. Dari pihak sono nih 10 orang ketangkep, sisanya tuh TO, termasuk gua sama dia. TO dicari-cari. Itu nama gua minta hapus bang, gua ngotot. Ya, karena keluarga lu gua nggak ada posisi. Iya, keluarga gua sampai ini juga. Gua emang nggak ikut, maksudnya kejadian itu gua nggak ada. Pas anak-anak udah ini gua baru ikut. Nah udah habis kejadian itu sempet hening tuh, nggak ada. Sempet hening. Tapi main gitu-gitu anda. Ya main incer-inceran aja. Oh, main ledek-ledekan juga kali. Lu ketemu di jalur gue. Lu titikin, lu ketemu di jalur gue, sebaliknya dititikin. Orang kamjet nih. Gitu. Terus kiriin. Gua orang makalan. Udah sampai saling nyiriin. Nah itu pas akhirnya damai-damainya gimana tuh? Damai-damainya ketika 10 orang ini bang yang ketangkep sama polisi kasus penjarahan. Untung gua nggak, ketika udah tutup buku, udah nama gue sih ada, cuman udah tutup buku. Damai, 10 orang ini suruh tanggung jawab kerugian penjarahan ini berapa. Dari pihak sono minta 50. Untungnya dari pihak gua ada orang dalam minta 30, damai. Emang situ gua akurin. Dagangan orang hancur. Habis semua ya, Bang. Habis semua sadada yang habis. Makalan dulu kayak pasar malam itu, Bang. Yang dari kubul ini karena memanas. Nafsu, Bang, memanas. Itu gua akuin emang hampir 300 orang. Akhirnya udah kelar jalur polisi. Keluar nih bebas temen gua yang 10 orang. Belum ada perjanjian perdamaian, cuman di surat sudah ditandatangani. Nggak ada lagi kayak gini. Sempet adem. Mulai dah tuh satu-satu. Kamjet laut pangkalan, plototin. Pangkalan laut kamjet, sebaliknya gitu diplototin. Masih panas di situ bang, cuman masih panas. Soalnya kan tragedinya begitu, sampai penjarahan, sensitif ya. Kalau gue pribadi sih nggak mau bang, gitu lah. Ya kita nggak ada kriminal harusnya.
Sekarang akrab malah banget. lu jadi akrab sekarang. Wah, bener-bener deket banget. Kamjet Pangkalan Rawa Badung. Kita dulu nggak ngerti. Lu musuh gua, lu temen gua apa gimana nggak ngerti. Cuma sekarang kita deket banget. Oh, sekarang ibaratnya udah alhamdulillah lah. Iyalah. Lu sekarang udah punya tali persaudaraan yang kuat. Dan berharapnya sih pasti dari warga Pangkalan dari warga Kamjet sampai kapanpun tetap damai. Iya, satu lagi. Udah bertahun-tahun juga kan. Wah, udah lama itu. Dari sebelum gue ikutan, dari 2005. Kecil masih main layangan kali ya. Yoi. Dan blok-blokan. Akhirnya doang ya kalau Iya, bener. akhirnya abang-abangan. selesai kejadian itu, ketika udah selesai penjarahan, udah nggak ada ribut-ribut. Udah. Jadi setelah penjarahan bang, dari pihak sono ini TNI nih sama polisi jaga. Dari pihak di daerah kampung gua TNI polisi juga. Itu selama sebulan. Buset. Selama sebulan jaga. Karena ada yang kebacok, karena ada yang dijarah. Itu udah parah banget. Akhirnya kami pelan-pelan adem. Gua kenal lu kenal gua, kita ketemunya di jalur doang. Ya udah, kita coba buat salaman baik-baik. Sama yang pihak lain yang gabungan juga coba buat salaman. Emang sempet cekcok sih, gua gabungan sama dia nih. Cekcok sama kampung sebelah. Cuman tetap kita udah salaman, damai. Udah, lu kerja. Gua kerja. Udah urusin kehidupan masing-masing karena udah nggak zamannya tawuran. Sekarang bagus. Sampai sekarang. Alhamdulillah karena emang gua rasa itu keinginan Udah dari nggak ada salah korban lagi, nggak ada keramaian lagi, nggak ada keributan. Nggak ada keributan. tentram, warga dah aman. Nah, warga juga gua rasa nih dari warga Pangkalan Kamjet yang tadi gua bilang. Jadi enak liatnya. Lu malah berteman, berkeluarga, bersaudara. Mereka welcome. Ini gue lagi di pihak Nah, ini Pangkalan iya, nih sekarang nih posisi kita lagi syuting ini di posisinya Pangkalan. Pas banget. Musuh gue banget dulu. Musuhnya dulu Kamjet nih. Tapi alhamdulillah sekarang Udah damai. diklarifikasi nih tentang penjarahan itu juga beberapa oknum dan banyak aliansinya dari beberapa anak Kamjet. Nah, dan juga udah diklarifikasi semuanya udah damai. Kamjet Pangkalan, Rawa Badung Projaya udah damai. Alhamdulillah nih udah nggak ada keributan. Nah, ini kisahnya benar-benar gokil lah dari Bocil sama Ricky nih. Teman gue juga sih. Sampai polisi pun nggak mempan bang. Polisi satu mobil Dulu tuh ya. cuek. Kita kan antar kampung beda. Iya, bener. Nembak gas air mata pada teriak-teriakan lagi jadi mainan. 2 mobil timbukin. Itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang udah beda. Nah, oke, Cil. Ini mungkin kisah lu emang benar gokil nih dari kampungan lu, kampung Kamjet sama Pangkalan. Mungkin nextnya nih gue bakal mungkin mau tahu juga nih cerita lu gabung sama Pangkalan dan gue pengen ngajak nih, insya Allah gue pengen ngundang anak Pangkalan juga yang sekarang udah bergabung sama anak Kamjet. Gimana sih bisa bener rat sampai sekarang nih rat banget. Nah, bayanginnya sekarang nih anak Kamjet lagi di Pangkalan. Gue pengen ngundang anak Pangkalan buat ngobrol bareng, terus bisa ketemu, bisa gabung bisa berkeluarga itu gimana ceritanya. Nah Ki, Cil, nih thank you banget. Mungkin next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Pokoknya bro, kisah Bocil, Ricky itu sebuah contoh yang jangan ditiru ya. Masa kelam. Masa lalu ya. Masa lalu. Ibaratnya sekarang udah bukan masanya lagi ribut. Nah, mungkin lu ada kesan-kesan pesan Ki Dari Bocil. Lu Cil. yang masih doyan tawuran. Nih, tapi lu sekarang udah stop nih tawuran. Stop lah. Gua udah sama sekali bang. Alhamdulillah berarti udah Kerja. Banyak yang ngajakin sebenarnya tapi udahlah. Iya, udah bukan masanya lagi sih menurut gua. Gua pengen nikah bang. Pengen nikah. Oh ya, Pengen kita tapi- doain nih. Bukan cepet-cepet nih. Amin. Nah, gimana nih pesan-pesan lu buat orang-orang yang masih Dari gue pribadi, kalau lu masih nyari jati diri lu itu terserah lu mau nemuinnya di mana itu terserah lu. Cuman harus ada titik jenuhnya, jangan sampai yang lu lakuin itu kan nggak bener. Tapi nggak ada titik jenuh, jangan sampai lu bakal jatuh. Mending ikutin apa yang sekarang kita alamin. Lu ada di masa kelam, boleh nyari jati diri. Ketika udah lu capek, udah bosen, udah tahu yang namanya artinya kehidupan, lu berhenti dari masa kelam itu, lu ubah kehidupan lu. Kerja, tanggung jawab buat keluarga, Yoi, ya betul. dan mandiri. Yoi, Mau apapun kerjaan lu, sukses nggak sukses, yang penting lu nggak lagi terjun di dunia hitam. Yoi. Benar-benar motivasi Ricky benar Kenakalan banget di nih. masa muda bang. Benar-benar. Nah, Itu hal wajar ya, gimana nih, Cil? Iya. Kalau bagi gua sih kenakalan di masa muda bukan masa tua bang. hal wajar. Mikir Masa tua depannya lah itu ya. ya kita menata buat keluarga kita. Betul sih, karena lu seorang laki dan bakal memimpin satu keluarga, Ya. ya kan? Nah, oke, Cil, thank you banget. Thank you. Next kita bakal ngobrol lagi. Thank you, Ki. Siap. Nah, pokoknya kisah-kisah Ricky sama Bocil dan kisah kampungannya dengan Pangkalan sangat gokil sih menurut gua. Bertahun-tahun musuh bebuyutan ibaratnya, padahal dekat lu bro.
Kalau anak Jakarta Timur pasti tahu dari Kamjat ke Pangkalan itu berapa jauh. Candi Jarak doang, kaki, ya. candi. Jalan kaki nyampe. Ya itu dekat banget, sampai bertahun-tahun muncul. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah erat. Dari Pangkalan udah enak, Pangkalan nongkrong di Kamjat bisa. Kamjat nongkrong di Pangkalan dan sekarang lagi Pangkalan. Oke. Jangan lupa nih gua sekarang lagi di Pade Kopi. Jangan lupa pada mampir ke sini, ntar gua tag ini. Minuman makanannya banyak, ntar gua tag ini gini. Oke, thank you bro. Udah datang Ki, Bocil dan setiap penonton SBO. Jangan lupa juga di like, komen dan subscribe ya. Ki, Cil, kita bantu gua nih. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Streetback Official. Masa lalu Biarlah berlalu. Saatnya kita buka Lembaran baru. Streetback Official.